siang anak-anak. Siang. Oke. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, sebelum itu marilah kita berdoa. Dan anak-anak, siapa yang di sini yang memimpin doa pada siang hari ini? Oke, Bastian, silakan. Oke, terima kasih Bastian. Oke anak-anak, gimana kabar kalian nih pada hari ini? Apakah baik atau gimana? Baik, Pak. Oke, syukur. Ada yang tidak hadir? Oh, kedengarannya kalian kurang semangat nih. Kenapa nih? Apa belum makan siang atau gimana nih? Ngantuk. Wah. Yuk supaya semangat kita yel dulu ya. Kalau misalnya Bapak mengucap selamat siang, kalian jawab selamat siang. Kalau Bapak mengucap sampai 3 kali, nanti pas 3 kalinya itu kalian jawab siang-siang semangat gitu. Oke. Pas Bapak udah ucapkan selamat siangnya ke 3 kali. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Siang. Semangat. Oke, semangat ya pada ini. Baik anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai kelipatan persekutuan terkecil. Di sini ada yang udah tahu apa ini yang kita akan pelajari pada hari ini? Belum ya. Oke. Oke, mau apa sih kita hari ini? Ya, tadi sebelumnya. Ya, betul sekali ya. Nah, tadi kan udah di awal kita kan mau mempelajari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, tujuan kita pada hari ini itu kita akan memahami konsep dari kelipatan persekutuan terkecil. Nah, Bapak di sini ada kasih font warna putih di mana ini akan menjadi kata-kata kunci dari pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu apa aja? Lipat sekutu. Ya, betul, lipat sekutu kecil. Nah, nanti di pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang bilangan yang memiliki persekutuan terkecil dari kelipatannya itu sendiri. Tapi sebelum itu, Bapak mau kasih sebuah permasalahan buat kalian nih. Nah, permasalahan ini ada sangkut pautnya dengan KPK. Mungkin ada yang bisa baca untuk Bapak? Sisil mungkin bisa baca Bapak. Junet, Joko, dan Jono memiliki langganan warnet tempat mereka bermain. Mereka memiliki selang hari yang berbeda dalam menyewa tempat warnet tersebut. Junet menyewa warnet tiap 2 hari sekali, Joko menyewa warnet tiap 3 hari sekali, dan Jono menyewa warnet 7 hari sekali. Jika pada bulan Junet menyewa tanggal 2 Januari, Joko menyewa pada tanggal 3 Januari, dan Jono menyewa pada tanggal 7 Januari. Pada tanggal dan bulan berapakah mereka akan saling bertemu dan bermain bersama di warnet langganan mereka tersebut? Oke, terima kasih ya Sisil. Nah, baik anak-anak. Nah, soal yang di depan ini yang kalian sudah baca bersama-sama, baik si Sisil yang udah mewakilkan kita semua dan teman-teman yang udah baca di dalam hati. Nah, teman-teman tahu nggak gimana caranya maaf ya anak-anak, ada kendala. Bapaknya gaptek soalnya. Sudah tua sih. Iya, betul sekali. Nah, masalah di sini adalah di mana Junet, Joko, dan Jono itu memiliki langganan warnet tempat mereka bermain tuh. Nah, si Junet itu menyewa 2 hari sekali. Si Joko itu menyewa warnet tiap 3 hari sekali, dan si Jono itu menyewa warnet setiap 7 hari sekali. Nah, yang diketahui juga di sini pada awal bulan itu Junet itu menyewa pada tanggal 2 Januari dan Joko menyewa pada tanggal 3 Januari serta Jono itu menyewa pada tanggal 7 Januari. Nah, dari sini kapan sih mereka itu bisa bertemu bersama, pada tanggal berapa dan bulan berapakah? Ada yang memiliki ide? Atau masih pusing nih?
Masih bingung ya? Nah, kalau gitu Bapak mau kasih kalian lembar kerja sekaligus aktivitas untuk kalian dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bapak bagi 4 kelompok ya. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Ini satu kelompok dan ini satu kelompok. Nah, mari kita lanjutkan menyelesaikan permasalahan yang ada di depan ini dengan lembar LKS. Nah, anak-anak silakan dibaca soalnya, dan di situ ada hint di mana pada permasalahan ini kita menyelesaikannya itu dengan cara melihat kalender. Kan di sini kan kita udah ketahui nih kalau mereka tuh pada awal bulan Januari, baik itu Junet itu 2 Januari, Joko itu pada 3 Januari, dan Jono itu pada 7 Januari. Nah, artinya secara berturut-turut Junet, Joko, dan Jono itu akan menyewa dengan selang waktu 2 hari sekali, sesuai dengan selang hari yang mereka pilih ya. Nah, jadi teman-teman, anak-anak dapat melihat di lembar selanjutnya itu Bapak udah berikan kalendernya. Nah, nanti anak-anak dapat melihat tuh ada petunjuk gimana sih cara kalian mengerjakan. Silakan dibaca ya. Oke, mari kita mengerjakan permasalahan berikut bersama-sama. Ada yang jadi ini kan Bapak udah kasih petunjuk nih, kalau misalnya si Junet itu menyewa selama harinya 2 hari sekali, artinya kan dia bakal 2 hari sekali. Artinya kalau misalnya awalnya tanggal 27 kalian hitung 2 hari setelahnya itu ada tanggal berapa, artinya dari semua ini 2 ini itu sampai ke hari 1. Itu juga dengan yang lain. Oke anak-anak, Bapak kasih waktu 5 menit lagi ya untuk mengerjakan. Kerjakan semampunya dulu ya, nanti Bapak cek lagi. Ayo bisa ayo, go. Yuk kelompoknya. Nanti Bapak bakal tunjuk salah satu perwakilan kelompok ya untuk menjelaskan hasil dari penyelesaian kalian ya. Jono itu
Apakah sudah semua? Sudah. Kelompok Eriko, Dinda, Serena, Sirena. Sudah semua kelompoknya? Sudah. Oke, Bapak akan menunjuk beberapa kelompok ya untuk hasilnya. Dari kelompok mereka Saras, Bapak tanggal berapa mereka bakal bertemu bersama? 11 Februari. Ada yang beda? Kelompok Eriko beda? Ada sama? Kelompok Yosafat sama? Sama. Oke, betul ya, untuk anak-anak ya jawabnya tanggal 11 Februari tahun 2023. Nah, kalau Bapak tanya berapa sih jumlah hari yang dibutuhkan mereka dari pertanggal 1 sampai tanggal 11 Februari itu? Yuk dihitung yuk, berapa? Terhitung dari 1 Januari ya, dari 1, 2 sampai tanggal 11 itu berapa? 42. Ada yang beda dari 42? 41. Kenapa bisa 41 Bapak tanya? Ayo. 42 ya. Oke, betul ya semuanya. Jawabannya itu adalah tanggal mereka akan bertemu bersama adalah 11 Februari dan jumlah hari yang mereka butuhkan agar bertemu bersama pada tanggal 11 Februari adalah 42 hari. Nah, ini adalah contoh dari konsep KPK itu sendiri. Nah, dari pengajian LKS ini kalian tadi sudah menemukan atau menggunakan konsep dari KPK. Nah, anak-anak, dari permasalahan di atas ada beberapa kata kunci yang kalian tadi sudah selesaikan dari masalah itu. Nah, apa saja itu tadi? Ada yang bisa sebutkan? Kata kunci yang Bapak sebutkan di awal. Oh, sekutu. Lipat, sekutu, kecil. Dari soal ini, Sinta, apa yang membuat Sinta berpikir itu sekutu? Karena bilangannya bersekutu artinya bersama. Bersekutu bersama artinya sama ya. Kalian udah belajar bahasa Indonesia di sini. Nah, itu udah teman-teman udah menemukan konsepnya. Terus kata lipat, ada yang dapat temukan dari kata itu? Saras tadi bisa, Pak. Saras gimana? Kelipatan, Pak. Nah, kelipatan itu dari permasalahan yang kalian sudah selesaikan tuh konsepnya dari mana? Apakah kurang paham atau? Masih bingung, Pak. Oke, masih bingung ya. Nah, kelipatan atau kata kuncinya lipat, teman-teman tuh dapat lihat dari kelipatan dari jumlah selang hari, baik itu dari Junet, Joko dan Jono. Kalau Junet itu kan selangnya 2 hari sekali, artinya setiap dia menyewa di hari setelahnya itu dia berlipat ganda sebanyak dua kali. Nah, sama seperti di permasalahan itu, baik Junet, Joko ataupun Jono itu mereka memiliki kelipatan yang pada dasarnya nanti memiliki kelipatan sesuai dengan selang hari yang mereka. Kemudian kecil. Nah, kecil itu maksudnya karena teman-teman dapat ketemu dari bilangan di mana sekutu yang paling kecil itu adalah 42, yaitu 42 hari itu. Nah, kalau teman-teman melipat lagi, itu nanti akan bertemu lagi, yaitu sebanyak 84. Nah, yang kita pilih kan yang kecil, artinya kita pilih 42 hari. Oke, pada soal di atas tadi kan anak-anak itu taunya angkanya itu kan masih satuan 2, 3, 7. Lalu bagaimana dengan nilai yang 90, 124 dan 200? Nah, anak-anak tahu nggak gimana cara kerjanya supaya cepat selesai gitu? Kalau yang tadi kan pakai kalender bakal susah tuh. Banyak kalender yang kita gunakan kan bakal ribet juga nanti. Nah, kalau misalnya angkanya segini, itu cara cepatnya teman-teman ada ide nggak? Dia tahu ya. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, cara mudah agar kita mengerjakan
kelipatan persekutuan terkecil dari bilangan yang besar tadi 90, 124 dan 200 itu paling mudah dan paling enak itu dengan menggunakan metode faktorasi prima. Apa itu metode faktorasi prima? Argo silakan baca. Metode faktorisasi prima adalah cara penguraian bilangan yang menjadi perkalian dari faktor-faktor prima. Metode untuk menentukan faktorisasi prima adalah dengan menggunakan pohon faktor. Oke, terima kasih Argo. Oke anak-anak, metode faktorisasi prima sama seperti yang sudah dibacakan oleh teman kalian Argo adalah cara penguraian bilangan menjadi perkalian dalam bentuk faktor-faktor prima. Anak-anak di sini sudah masih ingatkah dengan bilangan prima? Enggak. Masa tidak? Pasti pelajar masih SD kita udah belajar ya. Lupa ya. Bapak bakal sebutin angka yang mungkin angka prima yang ada dari 1 sampai 10. Tapi sebelum Bapak sebutkan mungkin ada yang tahu? 1 nggak termasuk ya. Kenapa 1 itu nggak termasuk? Karena dia faktorisasi dan pembaginya itu sama jadi 1. Jadi dia nggak termasuk karena bilangan prima itu sendiri adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan oleh dirinya sendiri. Seperti itu. Kalau 1 kan bilangannya sendiri iya, faktorisasinya juga 1 iya. Jadi itu tidak bisa. Dia nggak termasuk. Ada yang tahu? 2. Nah, betul. Terus 3. Tambah lagi 5. Betul. 4 karena bisa dibagi 2 nggak bisa. Dan 7. Nah, itu adalah contoh kecil bilangan prima yang ada di bilangan 1 sampai 10. Nah, pada KPK ini kita intinya ingat angka prima di antara bilangan 1 sampai 10. Contohnya 18 dengan menggunakan pohon faktor. 18 bagi berapa yang dapat menghasilkan sisa? Apakah bisa dibagi 2? Bisa. Oke, bisa ya. 18 bagi 2 berapa anak-anak? 9. Betul, 9. Nah, 9 ini bisa kita faktorisasi dengan menggunakan angka prima. Nah, bilangan berapa yang bisa habis membagi 9? 2 bisa? Tidak, betul ya. 3? Bisa. 9 bagi 3 hasilnya berapa? 3. Betul. Nah, ini yang dimaksud dengan metode faktorisasi prima dengan menggunakan metode pohon faktor. Jadi paham ya anak-anak? Nah, bagaimana dengan 90, 124 dan 200? Ada yang mau coba? Bapak kasih satu contoh ya, 90 aja ya. 90 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Terus sekali. 90 dibagi 2 berapa? 40. Betul. Supaya lebih paham Bapak tunjuk lah. 45 dibagi berapa? 45 angka berapa? Apakah bisa dibagi 2, Sebastian? Enggak, Pak. Enggak. Terus dibagi berapa? 5. Bisa berlima bagi 2. 5 bisa dibagi 2 tapi secara bertahap dulu ya. 2, 3, 5, 7. Apakah 45 bisa dibagi 3, Bastian? Oh, enggak. Bisa. Bisa ya. Yo, dihafalin lagi pembagiannya. Argo 15 dibagi berapa? Apakah bisa dibagi 2 atau dibagi 3? Ini 3 bisa, Pak. Ini 5 juga bisa. Ya, pilih yang paling kecil dulu ya. 3, Pak. 3. 15 bagi 3 berapa? 5. 5. Oke, paham ya? Paham? Jawab dong. Paham, Pak. Kenapa harus dari yang terkecil, Pak? Karena supaya apa ya bahasanya? Supaya kalian enak gitu cara membaginya. Kalau misalnya kalian pilih besar, nanti di bawahnya kalian nanti bakal bingung sendiri gitu. Nanti kalian bakal ketahui kalau kita udah latihan soal ya di hari selanjutnya. 124 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Pastinya berapa? 62. 60? 2. 62 dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Hasilnya berapa? 31. Berapa? 31. 31 bisa dibagi oleh 2, 3, atau 5, atau 7? Tidak bisa dibagi Tidak bisa. 2. Nah, itu alasan kenapa kita
intinya memahami bilangan prima di antara 1 sampai 10, karena kalau misalnya kita udah bisa bagi itu kelas sekian-sekian terus dapat hasil yang mungkin bilangan prima lebih dari 10, itu kita tidak usah dipikirkan karena toh nanti hasilnya tetap bilangan prima yang nggak bisa dibagi, seperti itu ya. Paham? Paham. Kemudian 200 bisa dibagi 2? Bisa. 200 dibagi 2 berapa? 100. Dinda, 100 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. Berapa? 100 dibagi 2? 50. Sorry ya Bapak tulis, lanjut lah di atas. Jangan gitu ya. 50 Eriko, 50 dibagi 2 apakah bisa? Bisa. 50 dibagi 2 berapa? 25. 25 apakah bisa dibagi 2? Tidak, Pak. Dibagi 3? Tidak, Pak. Dibagi 5? Bisa, Pak. Nah, terus disinilah kita dapat hasil faktorisasi prima. Nah, kalau teman-teman mengingat pembelajaran kemarin mengenai bilangan berpangkat positif, teman-teman dapat menuliskan faktorisasi prima itu seperti pembelajaran bilangan pangkat positif. Kalau ini kan 2 dikali 3, 3-nya ada 2, punya pangkat 2, dikali 5. Terus 120 itu 2-nya ada 2, punya 2 pangkat 2, dikali 31. Kemudian 200, 2-nya ada 3, artinya 2 pangkat 3 dikali 5, 5-nya ada 2 pangkat 2. Nah, 2. Oh, itu sambung ya? Iya, oke. Sorry ya, tadi lebih perhatikan lagi ya ke depan. Sisil aja main dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman, anak-anak, hasil yang kita tadi hitung. Nah, faktorisasi yang kita dapatkan ini. Terus bagaimana sih supaya kita dapat menentukan KPK dari bilangan terbesar ini? Nah, untuk menentukan KPK, pilihlah semua faktorisasi dengan nilai pangkat yang besar. Kemudian kalikan semua faktor yang telah dipilih dan KPK dari ketiga bilangan tersebut berhasil didapatkan. Di sini 2 pangkat mana yang paling besar dari 3 bilangan ini? 2 pangkat 2 yang satu aja atau 2 pangkat 2 atau 2 pangkat 3? 2 pangkat 3. Terus 3 pangkat 2 ada yang lebih tinggi nggak dari ketiga bilangan tadi? Terus kita pilih. Terus ini 5, ini 5 pangkat 2, mana yang lebih besar? 5 pangkat 2. Nah, karena 31 ini nggak ada bilangan yang lebih besar pangkatnya daripada 31, kita tetap pilih juga karena dia kan salah satu faktor dari ketiga bilangan tersebut. Nah, dari sini kita kalikan semua, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ya, dikali 5 pangkat 2 dikali 31. Nah, untuk hasilnya nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, seperti itu cara cepat supaya anak-anak bisa mengetahui KPK dari bilangan yang memiliki nilai yang besar seperti 90, 124, dan 200. Paham ya anak-anak sampai sini? Nah, karena sudah dikasih cara cepat, coba lakukan hal yang sama pada permasalahan di kontes awal tadi, yaitu Junet, Joko, dan Jono. Apakah hasilnya sama? Teman-teman dapat isi di lembar yang ketiga. Coba teman-teman kalikan. Tapi anak-anak perhatikan dulu apakah 2, 3, dan 7 itu bilangan prima. Kalau misalnya bilangan prima dan dia hanya dan tidak memiliki lawan pangkat yang lebih tinggi, itu bisa langsung dikalikan. Kayak 31 tadi kan dia memang nggak berpangkat, tapi dia pangkat 1. Cuman karena dia nggak ada teman yang mungkin pangkatnya lebih tinggi, kita tetap pilih seperti itu. Yuk coba kerjakan permasalahan di kontes awal tadi dengan menggunakan metode ini.
kerjakan yang nomor 1 dulu ya. Untuk nomor 2 nanti bisa dijadikan PR untuk anak-anak semua. Ya tuh, tanya apa? Ini berarti kalau langsung ini biasa ditulis pertama. Iya. Ya, kalau Kalau mau misalnya ditulis boleh. kalau mau ditulis kan nanti dulu kalau 1. Ini kalau ini anak-anak ini kan kalau misalnya dia bilangannya kecil dan sudah merupakan bilangan prima itu sendiri. Ini kan karena tahu nih buat 37 kan bilangan prima. Ini bisa kita kalau misalnya Junet, Joko atau Jono sewanya 90 tahun. Sudah, Pak. 1 tahun. Oke, sorry ya. Masih, Pak. Apakah sudah semua? Si kelompok Angel udah nih. Sudah. Apakah sudah semua? Sudah. Kelompok Bastian berapa hasilnya? Masih 42. Betul 42? Ada yang beda? Sama. Nah, apakah hasilnya sama seperti yang kalian gunakan kalender tadi? Nah, gitu ya teman-teman, anak-anak, cara cepat supaya anak-anak dapat menentukan faktor dari bilangan dengan lipatan persekutuan terkecil tersebut. Nah, supaya lebih mantap lagi, anak-anak dapat kerjakan soal nomor 2. Silakan ya, dengan menggunakan pohon faktor. Nggak boleh main IG, kerjakan Erikonya sendiri itu. Aku nggak bisa sekalian. Dua menit lagi ya. Sudah semua? Kelompok Anda apakah ada kesulitan? Kelompok Argo gimana sudah? Yang mana betul nih? Ayo, Argo gak kerjakan sama-sama kan dengan kelompoknya? Gak boleh gitu ya Argo, perhatikan jangan kelompok. Iya gitu. Oh, AC-nya kepanasan kak? Kayaknya AC-nya mati ya mak, soalnya udah 16 derajat nih. Sorry ya. Nanti mungkin kita moga-moga ganti kelas lagi gitu. Sabar aja. Pasnya diminta apa? Iya ya, nanti bapak hubungi kepala sekolah gitu ya. Bersabar ya dulu ya. Sudah semua? Sudah. Oke, bapak tunjuk kelompok Eriko lah untuk menyelesaikan. Yuk, perwakilannya. Ya, Dinda yuk, maju. Maju yuk, maju, ayo. Kok males ya? Maju, kerjakan.
Oke, terima kasih ya Dinda. Oke, sama. Oke anak-anak, apakah ada jawaban yang berbeda dari kelompok mereka Dinda? Sama semua ya? Ini paham, Bapak jelaskan dikit. Nah, 16 kalau difaktorisasi prima dengan menggunakan metode pohon faktor didapatkan 2 pangkat 4, dan 24 difaktorisasi prima menggunakan metode pohon faktor mendapatkan 2 pangkat 3 kali 3. Nah, KPK dari sini itu kita mencari bilangan pangkat yang memiliki nilai yang terbesar dari dua bilangan tersebut. 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3, mana bilangan yang paling besar? 2 pangkat 4. Artinya kita ambil 2 pangkat 4. Kemudian 3 ini ada yang lebih besar daripada bilangan yang lain? Pangkat 3? Tidak ada. Artinya kita kalikan dengan 3. 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 48. Setuju semua? Setuju. Terima kasih ya untuk kelompok Dinda dan mewakilkan dari kelompok. Oke, untuk menutup pelajaran pada siang hari ini, apa yang kalian dapat simpulkan dalam pembelajaran KPK kali ini? Ada yang mau menjadi volunteer? Yuk, nggak ada yang mau sih. Nanti kalau sudah kecil-kecil jadi volunteer bisa jadi usahawan sukses loh. Jadi mau ini ya. Oke Bapak, langsung saja ya. Nah, yang dapat kita simpulkan dalam pembelajaran pada hari ini, KPK merupakan bilangan yang kecil dari bilangan kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya seperti yang sudah dikerjakan kita tadi, baik dari Junet, Joko, dan Jono tadi. Habis itu angka yang besar kayak 90, 124, dan 200. Kemudian 16 dan 24. Yang kita pilih adalah kelipatan terkecil dari semua soal yang sudah dikerjakan. Kalau yang ini tadi, yang si Junet, Joko, dan temannya si Jono tadi kan dapatnya 42. Terus yang 16 dan 24 itu adalah 48. Nah, kalau misalnya kita lipatkan lagi kesananya, bakal ketemu lagi tuh. Misalnya 48 itu bakal ketemu 96. Nanti teman-teman dapat coba. Cuman di KPK ini anak-anak tetap akan memilih persekutuan yang terkecil, yaitu kalau misalnya 16 dan 24 ini kan yang paling kecil, yang sekutunya itu adalah 48. Seperti itu. Oke, baik anak-anak, pembelajaran kita pada siang hari ini udah habis. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, supaya untuk lebih mendalam, nanti Bapak akan berikan tugas kepada anak-anak semua yang dijadikan sebagai PR. Itu nanti Bapak kirim melalui WA group, seperti itu ya. Oke, mari kita tutup pada siang hari ini pembelajaran kita, mungkin dengan doa. Silakan Yosafat memimpin doa. Oke, terima kasih Yosafat. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Selamat Kenapa nggak kesurupan? Tadi mereka mau melawan terus, Pak. Aku. Malah ditanya kayak gitu lagi. Iya gitu. Si tanya pindah. Menyurupi. Habis ngeles susupan. Habis ngeles susupan. Ya udah ya. Apa menahan tawa gitu? Iya Pak, soalnya mereka anak-anak kadang lagi kaget Pak. Oke, komentarnya juga. Untuk persiapan pembelajarannya itu, guru itu sudah mempersiapkan pembelajaran dengan baik, yaitu kasalam dan doa, lalu juga
karena menakutkan di jalan-jalannya